Kami dari kelompok 8 mata kuliah Internet Education yang beranggotakan saya, Tri Agustina sendiri, samping saya Fatah Mutamasik Alham. Saya Anikula Diba. Saya Anissa Rahmasubuhi. Dan saya Tri Murniati. Di sini kami akan menampilkan podcast tentang strategi menghadapi kuliah daring yang membosankan. Selamat menyaksikan. Cuma dengerin dosen jelasin materi, dengerin teman-teman presentasi. Misalnya kita bisa berdiskusi lewat grup WA atau mungkin Discord. Terus satu lagi, jangan rebahan. Kita hemat waktu, kemudian hemat biaya transport. Hai semuanya, selamat datang di podcast Ngopsi, ngobrol bareng inspirasi, Ngobrol santai tapi penuh makna. Hai semuanya, perkenalkan, nama aku Tri Agustina Widiasi. Di sini aku sama moderator yang sangat cantik loh. Hai, kenalin nama aku Anissa Rahmasubuhi. Di podcast ini kita bakal membahas sesuatu yang pastinya relate banget sama mahasiswa zaman sekarang. Yaitu strategi menghadapi kuliah daring yang sangat membosankan. Nah, kuliah daring itu emang praktis ya, tapi nggak sedikit dari kita yang ngerasa jenuh, bosan, bahkan burnout. Makanya di podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang kece dan sangat menginspirasi. Kita sambut mereka berdua ya. Nah, kita udah bareng dua narasumber yang kece. Di sini ada Hai, kenalin, nama aku Fatah Mutamasik Alham. Panggil aja Fatah. Halo semuanya, aku Anikula Diba. Panggil aja Ani. Oke, Mbak Ani sama Mas Fatah gimana nih sharing hari ini, siap apa enggak? Siap banget. Kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan yang paling dasar ya teman-teman. Menurut kalian berdua, kenapa sih kuliah daring itu terasa membosankan? Kalau menurut aku sih ya, kuliah daring itu kan kita cuma angkat layar handphone. Itu hal yang paling membosankan. Cuma dengerin dosen jelasin materi, dengerin teman-teman presentasi. Apalagi aku kan cewek, itu bener-bener bikin bosan banget. Kalau udah bosan, pembelajaran yang monoton, aku pasti langsung scroll sosmed kayak TikTok. Nah, setuju banget. Apa yang tadi dikatain Mbak Ani? Mungkin tambahannya dari aku, kalau semisal daring di rumah itu kan banyak banget gangguannya ya. Misal TV, lalu kasur yang menggoda. Belum lagi kalau internet kita lemot, nah itu bikin mood kita ngedrop. Iya sih, aku juga sering gitu. Jadi tantangan yang pertama, lingkungan yang kurang kondusif dan materi yang monoton. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Gimana sih cara kalian buat melawan rasa bosan pas kuliah daring? Pertama ya, kalau aku sih buat to-do list sama buat target kira-kira di perkuliahan itu aku harus paham bagian apa-apa gitu. Kalau enggak pas lagi perkuliahannya tuh kita nanya deh minimal satu pertanyaan gitu biar kita juga fokus. Wah, jadi kayak ada rasa tanggung jawab gitu ya. Iya, betul sekali. Ya, kalau aku sih lebih suka ke ngatur waktu. Aku seringkali bikin jadwal mingguan sama mengatur waktu istirahat. Kalau kita bosan itu kan karena otak kita sudah mulai jenuh. Ada jedanya nggak sih Mas? Atau 5-10 menit itu? Ada berarti sekitar 5-10 menit itu saya biasanya buat stretching, kemudian jalan, sama dengerin lagu. Berarti kayak teknik Pomodoro ya Mas ya? Ya betul banget. Jadi kita belajar sekitar 25 menit, kemudian 5 menitnya buat istirahat. Nah itu sangat efektif buat menjaga fokus. Selain itu ada cara nggak buat menghilangkan rasa ngantuk? Kalau buat ngilangin rasa ngantuk
untuk aku sendiri tuh pakai headset. Jadi suara dosen dan teman-teman yang presentasi itu terdengar lebih jelas. Terus satu lagi, jangan rebahan. Karena kalau kita udah rebahan itu pasti ngantuk, nanti malah tidur kan. Jadi itu posisi duduk itu mempengaruhi banget buat fokus kita. Kalau menurut Mas Fata itu sih gimana ya Mas? Ya kalau aku mungkin sering bikin minuman hangat ya seperti teh atau kopi. Kemudian kalau pagi hari itu usahakan kita sarapan terlebih dahulu ya, karena kalau perut kita kosong itu juga bisa bikin kita menjadi lebih Gagal fokus ya. gagal fokus. Wah, tipsnya tadi keren banget ya. Menurut kalian berdua, bagaimana sih cara meningkatkan interaksi di kelas? Cara meningkatkan interaksi itu harus berani aktif sih. Berani berkomentar, berani menyanggah. Karena kalau diskusinya cuma menyampaikan materi itu kan jadi Monoton ya, monoton banget pasif gitu sih. Kalau Mas Fata? Ya kalau menurutku jangan lupa sih ya, cari teman diskusi setelah selesai kuliah online atau dari ini. Kita bisa berdiskusi lewat grup WA atau mungkin Discord tentang materi apa sih yang tadi disampaikan oleh dosen. Dari sharing itu menambah wawasan ya Mas, menambah apa tadi Mbak mungkin ya sharing Dia lebih paham. Ya, biar kita bisa lebih paham ya, betul. Oke. Nah, dari pengalaman kalian, ada nggak sih sisi positif dari kuliah daring ini? Pastinya ada. Jadi kita hemat waktu, kemudian hemat biaya transport, lalu kita bisa mengakses rekaman kuliah kalau kita ketinggalan. Betul, kita juga bisa kuliah mandiri. Jadi kalau misal tadi katanya ketinggalan gitu ya, kita bisa cari dari topik itu lewat website ataupun dari platform yang lain. Karena zaman sekarang kan serba Canggih ya, Mbak. Oke, jadi walaupun kuliah dari itu terasa membosankan, tetapi banyak juga manfaatnya ya kalau kita memiliki strategi yang bagus. Oke. Intinya, jangan cuma bertahan, tapi adaptasi dan berkembang. Wah, obrolan hari ini benar-benar mencerahkan ya. Terima kasih banyak buat Fata dan Amit yang udah sharing tentang pengalaman dan strategi yang kece. Oke, sebelum kita masuk untuk penutup, minum dulu nggak sih? Masa dianggurin, minum dong, biar nggak tegang lagi. Ini kan udah mau selesai ya. Oke, gimana, Mas? Mbak rasanya? Gimana rasanya? Enak? Senang banget. Oh, enak. Oke, ini ada makanan mau nggak? Nggak? Oke. Semoga tips dari mereka bisa membantu kalian semua ya teman-teman. Walaupun kuliah dari itu sangat membosankan, tapi tetap semangat. Intinya semangat terus ya teman-teman, jangan nyerah. Jadikan peluang buat tumbuh dan berkembang. Oke, jadi untuk podcast hari ini cukup sampai sini. Jangan lupa follow podcast Ngobrol Bareng Inspirasi. Jangan lupa di subscribe. Tunggu episode selanjutnya. See you. Inspirasi. Kamu Jadi,